Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Badriah, NPM 2111050530226 dari Prodi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Rina Febriani, SE, MS. Untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Analisis risiko dapat digunakan berbagai konteks yang berbeda tetapi saling sering diterapkan pada keputusan bisnis dan investasi. Ketidakpastian adalah kemungkinan kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Konsep risiko dan ketidakpastian. Satu, perbedaan utamanya antara risiko dan ketidakpastian terletak pada banyak sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Dua, risiko digunakan untuk menggambarkan situasi pengambilan keputusan di mana unsur-unsur yang mempengaruhi diketahui dengan pasti tetapi masih bisa digambarkan dalam suatu distribusi probabilitas. 3. Ketidakpastian dapat digunakan apabila tingkat pengetahuan atau informasi tentang situasi masa depannya rendah sekali sehingga tidak bisa dinyatakan dengan suatu distribusi probabilitas. Pengambilan keputusan yang mengambil risiko. Dalam pengambilan keputusan pada situasi yang mengandung risiko, kriteria yang terpopuler yang digunakan adalah nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi ialah nilai yang mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Secara umum, tujuan jangka panjang perusahaan bisa dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu dengan memaksimumkan nilai ekspektasi profit dan meminimumkan ekspektasi dengan ongkos-ongkos. Mengukur risiko dengan distribusi probabilitas. 1. Distribusi probabilitas. Probabilitas adalah peluang dan kemungkinan suatu kejadian akan muncul. Contoh, bila probabilitas perekonomian tumbuh pesat pada tahun 2017 adalah 0,25% atau 25%, hal itu berarti bahwa terdapat satu peluang dalam 4 kondisi tersebut akan muncul. 2. Standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai kuadrat dari suatu varians di mana digunakan untuk menilai rata-rata atau yang diharapkan. 3. Koefisien variasi adalah perbandingan antara nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentase. Analisis keputusan dan ketidakpastian. 1. Maximas, 2. Maximin, 3. Kriteria Laplace, 4. Kriteria Resline, 5. Kriteria Regret. Ketidakpastian. 1. Kriteria max. Kriteria max adalah pengambilan keputusan yang dianggap sangat optimis yang dipilih hasil yang paling besar atau maksimum dari alternatif yang memberikan hasil maksimum. Alternatif investasi payoff maksimumnya ialah yaitu 200, 175, 250. 2. Kriteria maksimum. Pada kriteria maksimum, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dan hasil minimal dipilih atau memilih alternatif yang minimal yang besar. Penyelesaiannya ialah alternatif investasi, obligasinya 15, deposito 40, properti min 100. Kriteria Laplace. Pada kriteria Laplace, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya sebagai hasil. Kemungkinan yang sama akan terjadi. Terdapat 3 jenis prospek pasar, yaitu cerah, sedang, dan lesu. Maka probabilitas masing-masing adalah 1/3. Nilai tertimbang dari masing-masing alternatif investasi adalah obligasi 1/3 dibagi 200 ditambah 1/3 dibagi 65 ditambah 1/3 bagi 15 sama dengan 93,33. Deposito 1/3 dibagi 175 ditambah 1/3 bagi 100 ditambah 1/3 bagi 40 sama dengan 104,99. 1/3 dibagi 250 ditambah 1/3 dibagi 150 ditambah 1/3 bagi 100 ialah 99,99. Kriteria Reslam. Kriteria Reslam dikenal juga dengan kriteria Harris, merupakan kriteria antara maksimax dan maksimin, antara optimis dan pesimis. Kriteria Reslam, hasil keputusan yang dikaitkan dengan koefisien optimis, yaitu A sama dengan 1 adalah sangat optimis, A sama dengan 0 adalah sangat pesimis.
Jenis manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria SLAM dengan koefisien optimis dengan 0,7? Yaitu dipilih adalah pie of max dan pie of min. Pie of max obligasi 200, deposito 175, properti 200, pie of min 15, 40, min 100. 5. Kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Untuk menyelesaikan kasus menggunakan kriteria regret, dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Prospek pasar cerah ialah obligasinya 250 dikurang 200 sama dengan 50, deposito 250 dikurang 175 sama dengan 75, properti 250 kurang 250 sama dengan 0. Prospek pasar sedang, obligasi 150 kurang 65 sama dengan 85, deposito 150 dikurang 100 sama dengan 50, properti 150 dikurang 150 sama dengan 0. Prospek pasar lesu ialah obligasi 40 kurang 15, 25, 40 kurang 40, 0, 40 tambah 100 sama dengan 140.